Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita semua bisa bertemu bapak-bapak dalam rangka kerjasama untuk kaitannya di bidang pengabdian untuk budidaya tanaman jarak pagar yang mudah-mudahan nanti ke depan akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani yang ada di Sambiran Pak Kota Anyar, Sambiran Pak Lor Kota Anyar. Amin. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan bapak-bapak yang ada di sini, terutama dari Bapak Mudakir ya, yang kebetulan juga gurunya Pak Ansori. Karena saya juga taunya dari Pak Ansori seperti itu, sehingga kami juga saat itu sempat diskusi karena memang juga mendapatkan cerita perihal tanaman jarak pagar yang sudah pernah dicobakan oleh para petani yang ada di sini untuk pengobatan PMK. Dan jujur aja memang saya juga salut gitu ya, ternyata bapak-bapak petani yang ada di sini itu sangat istilahnya benar-benar ingin bisa mengelola apa yang dimiliki gitu ya, secara penuh dengan supaya bisa mandiri ya, seperti itu ya kalau yang saya tangkap tadi dari Pak Mudakir, sehingga petani tidak bergantung gitu ya, petani bisa menghasilkan sendiri, kemudian syukur-syukur itu nanti juga memiliki dampak secara ekonomi gitu ya bagi para petani. Kaitannya dengan pengobatan untuk PMK, memang Jatropha ini tanaman pagar ini memang telah banyak diteliti juga gitu ya Pak ya, kandungannya seperti itu. Jadi memang dia itu ada zat antimikrobanya, ada zat antimikroba, kemudian untuk antifungi juga. Jadi memang tanaman jarak pagar itu mulai dari akar, kemudian batang, daun, sampai ke bijinya itu memiliki fungsi semua seperti itu, terutama untuk pengobatan. Nah, kemudian kalau yang untuk biji ini memang yang banyak sekali dipakai itu adalah untuk biosolarnya, seperti itu dari beberapa artikel yang sudah kami pelajari. Jadi memang istilahnya ya memang benar kalau memang ternyata itu kemudian ketika diberikan kepada kepada sapi gitu ya, sehingga dia bisa istilahnya menyembuhkan gitu ya, karena dia memang antimikroba, antibakterial seperti itu. Nah, namun kalau memang kaitannya dengan bagaimana nanti kemudian obat ini bisa diramu sedemikian rupa sehingga bisa diproduksi dalam jumlah banyak dan istilahnya bisa punya expired yang panjang gitu ya, itu masih butuh kajian-kajian lagi seperti itu. Karena kalau yang saya amati memang selama ini kan masih dari pengolahan yang ada itu kan memang harus istilahnya setelah diolah produksi langsung harus digunakan seperti itu nih Pak. Tapi kalau untuk dia jangka waktu sekian hari bisa jadi ada semacam expired ya, jadi istilahnya nggak bisa diminumkan lagi, artinya dia harus sekali pakai habis gitu ya. Kalau ada sisa mungkin setelah sekian hari dia nggak berfungsi lagi. Nah, sehingga untuk mengetahui sejauh mana dia bisa bertahan lama gitu ya, dan mungkin kalaupun bisa nanti dibuat seperti apa, olahnya bagaimana, itu nanti masih butuh kajian lebih mendalam lagi seperti itu. Terus bagaimana nanti kalau misalnya memang petani ingin memproduksi itu gitu ya. Ya saya juga bilang waktu itu sama Pak Ansori, ya harus yang pertama itu adalah harus ada dulu bahannya gitu ya. Karena selama ini memang jarak pagar itu kan liar gitu ya. Liar dalam artian ya bisa tumbuh di mana-mana, cuma kan berserakan gitu ya, berserakan. Ketika berserakan itu kan kalau kita mau memanfaatkan itu kan juga agak susah gitu ya. Agak susah, sehingga harus dibudidayakan di tempat tertentu yang memang itu
mudah dijangkau dan bisa dipantau seperti itu. Nah, sehingga langkah awal kalau memang ada tujuan ingin ke sana ya kita harus budidaya terlebih dahulu seperti itu. Sehingga kemarin makanya kami bertiga kemudian memutuskan untuk ya kita kerjasama dulu untuk melakukan budidaya. Nah, untuk selanjutnya ya kita sambil jalan sambil cari banyak referensi karena itu juga nanti harus uji lab terlebih dahulu ya. Bu Laili ini juga bidang kimia seperti itu nanti yang juga bisa menganalisis sejauh mana kegunaan dari kandungan-kandungan yang ada di dalam tanaman jatropha ini ya, tanaman jarak pagar seperti itu. Karena saya juga sempat mencari akses kemarin Pak sampai ke mana Pasuruan. Pasuruan itu kalau saya pernah akses itu di daerah Grati itu katanya ada gitu ya di websitenya itu, tapi setelah saya hubungi itu nggak bisa. Padahal ada artikel waktu itu dari dosen UB mengatakan bahwa di PTN itu memproduksi banyak sekali tanaman pagar dan membuka kerjasama dengan masyarakat. Ketika nanti masyarakat panen, mereka juga menerima penjualan, terutama kaitannya dengan biji karena untuk penggunaan atau bahan dasar dari biosolar seperti itu. Nah, tapi kemudian kontaknya saya hubungi nggak bisa, emailnya juga begitu. Padahal maksud saya kalau memang itu ada oke gitu kan bisa gitu ya, istilahnya kita bermitra juga misalnya suatu saat ini. Artinya kan kalau daunnya mungkin dimanfaatkan untuk obat gitu ya, tapi nanti bijinya ternyata juga masih bisa untuk dijual juga seperti itu. Tapi ternyata sepertinya di Pasuruan saat ini lagi off seperti itu. Nah, makanya kemudian akhirnya ya alhamdulillah kemarin ternyata komunikasi sama Pak Mendagri, insya Allah bisa untuk mengusahakan datangnya gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin itu saja Pak, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih diperluas lagi kaitannya dengan kemitraan terkait untuk istilahnya meningkatkan ini ya kerjasama sama meningkatkan kualitas petani ya di daerah. Mungkin ada tambahan dari Bu Laili, monggo, tidak apa-apa, dikit ya. Tapi ini